Salve. Video ini merupakan kelanjutan video pertama yang berjudul, Filioque tidak bertentangan dengan Alkitab dan ajaran para bapak gereja. Sebaiknya Anda menonton video pertama tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan luas, terkait ajaran gereja Katolik tentang Filioque ini. Pada video bagian kedua ini, Katolik harus tahu membahas kronologi kejadian yang menekankan bagaimana Filioque telah diajarkan oleh para bapak gereja dan konsili-konsili ekumenis gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, jauh sebelum skisma besar tahun 1054. Melalui kronologis ini akan terlihat dengan jelas bagaimana Filioque sudah diajarkan dan diimani oleh gereja barat dan gereja-gereja timur baik kepatriarkan Alexandria dan Antioquia, hingga akhirnya Photius dari gereja ortodoks timur menentang frase Filioque. Mari kita gaspol. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Kronologi ke-6. Konsili Ekumenis di Efesus, tahun 431. Konsili ini diadakan untuk menghentikan ajaran sesat Nestorius, uskup Konstantinopel. Santo Cyrillus, Patriark Alexandria, memperoleh kuasa dari Paus Celestin untuk memberi ultimatum kepada Nestorius untuk menarik ajarannya dalam 10 hari, dan jika tidak, ia akan menerima sanksi ekskomunikasi. Nestorius menolak, dan ia terkena ekskomunikasi. Dalam sesi pertama yang dihadiri 198 uskup, syahadat Nikea dibacakan, dan surat Santo Cyrillus kepada Nestorius dibacakan. Demikian pula jawaban Nestorius, yang disambut oleh yang hadir dengan seruan anatema. Lalu surat Paus Celestin kepada Santo Cyrillus dibacakan dan kemudian ditutup oleh surat Santo Cyrillus kepada Nestorius dengan pernyataan anatema. Maka dalam konsili ini yang dibacakan masih adalah syahadat Nikea, tanpa ada pernyataan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa, ataupun Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra, atau Filioque. Ketika Santo Cyrillus mengutip syahadat di dalam epistole ke-16 tentang ekskomunikasi Nestorius, yang ditulis di sana adalah teks syahadat Nikea, dan bukan teks syahadat Konstantinopel. Konsili ini merumuskan adanya kesatuan dua kodrat dalam pribadi Kristus. Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Sehingga karena Yesus sungguh Allah maka Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah. Demikianlah, maka jika kanon ke-7 konsili Efesus melarang perubahan ataupun penambahan syahadat Nikea, harus dipahami sebagai perubahan ataupun penambahan yang mengubah isi pernyataan iman dalam syahadat Nikea. Sebab jika dilihat secara objektif, maka syahadat Konstantinopel, yang awalnya juga merupakan konsili lokal, juga memberikan penambahan terhadap syahadat Nikea tersebut, yaitu pernyataan bahwa Roh Kudus berasal dari Allah Bapa. Namun demikian, penambahan ini tidak mengubah pemahaman iman Kristiani, sebab memang sabda Allah menyatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Allah Bapa, melalui putranya. Demikian juga seharusnya kita melihat perihal Filioque, yang maksudnya adalah menjelaskan bahwa dalam proses sembusan yang berasal dari Allah Bapa itu, melibatkan juga Allah Putra. Kronologi ke-7. Penerjemahan di dalam liturgi gereja. Sejalan dengan perkembangan waktu, gereja barat menerapkan pernyataan syahadat ke dalam liturgi. Setelah konsili Kalsedon, tahun 451, penerjemahan Latin dari syahadat Konstantinopel menggunakan kata yang nampaknya tidak menyampaikan arti yang sama persis dengan kata aslinya. Permasalahan itu timbul ketika kata Yunani, keluar, ekporeusis dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi procedit, sebagaimana nampak dalam terjemahan kitab suci Vulgata oleh Santo Hieronymus dan terjemahan Latin yang terdahulu menyebutkan, roh kebenaran, yang keluar dari Bapa atau qui a patre procedit, lihat Yohanes 15 ayat 26. Tidak seperti kata aslinya ekporeusis, yang dalam bahasa Yunani menyatakan keluarnya dari satu sumber atau satu penyebab, kata procedit dalam bahasa Latin ini memang tidak mengacu kepada sumber yang satu, namun hanya menyatakan
sesuatu keluar dari. Pengertian inilah yang mendasari istilah filioque yang dipergunakan oleh gereja barat, yaitu bahwa memang Roh Kudus keluar dari Bapa. Namun karena keluarnya Roh Kudus dari Bapa itu melalui Putera, maka dikatakan bahwa Roh Kudus keluar, atau procedit, dari Bapa dan Putera, filioque. Maka kata filioque ini tidak dimaksudkan oleh gereja barat untuk menyatakan bahwa ada dua macam sumber yang berbeda, yang menjadi asal Roh Kudus, namun tetap mengacu bahwa Allah Bapa sajalah yang menjadi sumber Roh Kudus. Hal ini jugalah yang diajarkan oleh Santo Agustinus, yang sering dianggap sebagai promotor filioque bagi gereja barat. Dalam tulisannya, Santo Agustinus mengajarkan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa sebagai principaliter atau sumber. Lihat De Trinitate, buku ke-15, bab 25, paragraf 47, Patrologia Latina volume 42, kolom 1094 hingga 1095. Namun karena Roh Kudus adalah Roh Bapa dan Putera, maka Roh Kudus adalah roh yang keluar baik dari Bapa maupun Putera juga. Berikut ajaran Santo Agustinus. Tetapi karena yang melahirkan dan yang dilahirkan adalah satu, juga pengutus dan yang diutus adalah satu. Karena Bapa dan Putera adalah satu, maka Roh Kudus adalah satu dengan keduanya, karena ketiganya adalah satu. Lihat 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan karena bagi Putera, lahir artinya ia berasal dari Bapa, sehingga diketahui keberadaannya keluar dari Bapa. Maka kita tidak dapat mengatakan bahwa Roh Kudus tidak keluar dari Putera juga, sebab bukan tidak ada maksudnya jika roh yang sama disebut sebagai Roh Bapa dan Roh Putera. Dan saya tidak dapat melihat maksud lainnya yang diinginkan Yesus ketika ia menghembuskan Roh Kudusnya sambil berkata, "Terimalah Roh Kudus," Yohanes 20 ayat 22. Tentu kamu tidak waras kalau mengatakan bahwa roh yang diberikannya dengan hembusan itu berbeda dengan roh yang diutusnya setelah kenaikannya ke surga. Tidak, Roh Allah itu satu, Roh Bapa dan Roh Putera, Roh Kudus yang berkarya dengan segala cara di dalam semua manusia. Lihat 1 Korintus 12 ayat 6. Maka dengan mengatakan, yang akan kuutus dari Bapa, Yohanes 15 ayat 26, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Roh Bapa dan Putera. Di ayat-ayat lainnya juga, ketika ia berkata, yang akan diutus Bapa, ia menambahkan, dalam namaku, Yohanes 14 ayat 26. Ia tidak mengatakan, yang akan diutus Bapa dari aku, namun, yang akan kuutus dari Bapa, Yohanes 15 ayat 26, dan dengan demikian mengatakan bahwa Bapalah asal semua ketuhanan. Demikianlah Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Putera berasal dari Dia, yaitu Bapa yang darinya Putera lahir. Lihat Santo Agustinus, The Trinity, Book 4, halaman 28-29, diterjemahkan oleh Edmond Hill, OP, Brooklyn, New City Press, 1991, halaman 174. Pernyataan ini sesungguhnya cukup menjelaskan mengapa pernyataan gereja-gereja Timur Ortodoks yang mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Allah Bapa itu memang benar. Namun juga pernyataan gereja Barat yang mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Allah Bapa dan Putera, atau filioque, juga benar. Kedua pernyataan ini menunjukkan penekanan yang berbeda, namun sebagaimana dijelaskan oleh Santo Agustinus, keduanya ada dasarnya dari kitab suci, dan keduanya benar. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.